Namanya juga percaya, nggak perlu ada buktinya. Kalau iming-iming dan pembawa beritanya keren, pasti banyak yang percaya. Bener nggak? Kami melihat sebuah fenomena menarik saat Gubernur Sumatera Utara di demo karena babi. Baru kali ini babi bisa menggerakkan ribuan manusia. Keren nggak? Padahal babi ini dari lahir saja sudah haram. Saat dia masih lucu-lucunya dan tanpa dosa, dia sudah haram. Memang malang nasibnya, tapi begitu adanya. Terparahnya lagi, babi diberi stigma binatang yang rakus dan jorok di mata penduduk negeri ini. Tetapi di negeri Eropa dan Amerika, malah ada yang menjadikan babi sebagai binatang peliharaannya. Anehnya, dia malah menjadi bersih dan teratur, jauh dari kesan jorok dan rakus. Jadi yang benar yang mana? Apakah kita perlu menumbuhkan rasa perikebabian? Babi ini bagi masyarakat Tionghoa bukan hanya menjadi santapan yang lezat dan melunturkan iman. Dia juga menjadi sebuah simbol atas kemakmuran dan kekayaan. Bahkan babi menjadi hewan terakhir dalam urutan kalender zodiak Cina. Kok menjadi berbanding terbalik ya? Lalu di Indonesia sendiri, di beberapa suku, misalnya suku Mentawai, babi bukan hanya makanan, tapi juga menjadi harga diri sebuah suku, menjadi skill atau kemampuan dalam berburu. Bahkan jika dia pemburu sakti, dia akan melukiskan buruan tersebut di tubuhnya. Babi bukan hanya makanan, babi juga lahan pekerjaan, babi juga bagian dari adat. Orang-orang Mesir kuno menganggap babi sebagai binatang suci, sebagai dewa penting. Babi dengan bulu tegak dianggap mampu mengatasi badai, kekacauan, dan kegelapan. Alasan ini yang membuat babi sering dikorbankan di dalam ritual. Orang-orang Yunani juga diketahui melakukan ritual mengorbankan babi untuk dewi mereka, Demeter. Demeter adalah dewi gandum, kesuburan, dan kesucian. Celtic juga menyembah dewa babi bernama Mokus. Lagian, pada kasus save babi di Sumatera Utara nggak bisa dipungkiri, entah sudah berapa jenderal, pengusaha, bahkan caleg yang sudah didanai oleh babi-babi gendut hasil peternakan. Realistis bukan? Kita sangat setuju jika sang gubernur menghukum para peternak yang tidak disiplin, yang membuang bangkai sembarangan. Itu nggak sopan namanya. Masa bangkai dibuang sembarangan? Jangankan bangkai babi, jika bangkai tikus dibuang ke halaman rumah kita saja, kita marah, apalagi babi yang jelas-jelas statusnya haram. Oh ya, Yahudi sendiri melarang umatnya memakan babi, dan ini tentu saja menarik perhatian para peneliti dunia. Dan apa penyebab sebenarnya? Akhirnya kami sampai pada sebuah hasil kajian antropolog Marvin Harris dalam bukunya Sapi, Babi, Perang, dan Tukang Sihir pada tahun 2019. Pengkajian bertahun-tahun akhirnya membawa Harris kepada penjelasan rasional milik Moses Maimonides atau Musa bin Maryam, seorang dokter istana Salahuddin pada abad ke-12 di Kairo, Mesir. Maimonides memberikan penjelasan naturalis atau medis tentang kenapa babi diharamkan. Menurutnya babi diharamkan karena mengandung penyakit yang berbahaya jika dikonsumsi oleh masyarakat. Menarik dan rasional bukan? Alasan Maimonides tersebut diperkuat oleh penemuan ilmiah pada abad 19 bahwa di dalam daging babi terdapat cacing pita yang dapat membahayakan jika dimasak kurang matang. Namun, penelusuran Harris selanjutnya menemukan bahwa penjelasan babi diharamkan hanya semata karena ada cacing pita masih menemui kontradiksi ilmiahnya. Toh, pada faktanya, daging sapi, kambing, dan domba juga memiliki penyakit yang berbahaya juga, hanya beda versi. Daging kambing dan domba mengandung bakteri Brucellosis melitensis yang berbahaya. Sapi lebih berbahaya. Penyakit antraks pada sapi juga merupakan salah satu penyakit menular yang paling berbahaya di dalam sejarah umat manusia. Akhirnya, Harris sampai pada sebuah kesimpulan yang sangat menarik, bahwa larangan atas babi tersebut merupakan sebuah strategi ekologis yang beralasan. Kenapa? Kaum Muslim dan Yahudi adalah keturunan dari orang Ibrani prehistoris atau anak-anak Nabi Ibrahim atau Abraham pada pertengahan abad kedua. Mereka hidup di wilayah yang gersang, kasar, dan sedikit penduduk di antara lembah sungai Mesopotamia dan Mesir. Pada awalnya mereka adalah peternak nomaden, berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Dalam kehidupan peternakan nomaden, pada wilayah yang demikian itu, hewan yang paling diandalkan untuk berpindah-pindah adalah sapi, kambing, dan domba. Selain babi sulit untuk dibawa berpindah tempat, babi juga memiliki kesulitan dalam hal makanannya. Walaupun babi adalah hewan omnivora, pemakan tumbuh-tumbuhan sebagaimana sapi, kambing, dan domba, akan tetapi kebutuhan gizi babi didapat dari umbi-umbian, kacang-kacangan, dan buah-buahan, sama seperti yang dimakan oleh manusia. Dalam kondisi tanah yang tandus tersebut, tentu menjadi sangat tidak efisien memelihara hewan yang memakan makanan yang juga dimakan oleh manusia.
Alasan selanjutnya adalah bahwa babi adalah tipe hewan yang sulit beradaptasi tinggal dalam wilayah yang panas dan gersang di Timur Tengah. Menurut penelitian L.A. Moon dari Agricultural Council Institute of Animal Psychology di Cambridge menemukan bahwa babi dewasa akan mati jika terpapar sinar matahari langsung dan suhu udara di atas 37 derajat Celcius. Dan benar, di Timur Tengah, di mana tempat kaum Muslim dan Yahudi awal tinggal bersuhu 43 derajat Celcius sepanjang tahun. Suhu setinggi ini akan cepat membunuh babi, yang artinya kerugian. Kesimpulan Haris dalam bukunya sangat rasional, hanya agar kelangsungan siklus mata rantai makanan masyarakat gurun yang gersang dan panas tersebut tetap seimbang. Informasi baru tersebut menarik bagi kita bahwa ternyata di balik sebuah larangan teologis agama memiliki landasan-landasan ekologis yang rasional demi kelangsungan umat manusia itu sendiri. Mari kembalikan kejayaan negeri matahari.